Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Salam sejahtera. Alright, kita kembali ketemu ya di Binpras pada pagi hari ini. Jadi tema kita pada hari ini adalah tentang seafood. Seafood, imunitas, dan bisnis. Alright, jadi Binpras ini adalah bincang praktisi gitu. Jadi memang kita 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali gitu ya. Kita adakan acara ini adalah memang share dari teman-teman UKM gitu yang sudah memulai bisnisnya dan juga sudah memiliki bisnis yang sustain gitu, yang sekiranya bisa di-share ke teman-teman yang ingin memulai usaha ataupun ya jika kita memang kepengen mendapatkan insight-insight baru gitu ya, terutama dalam situasi pandemik seperti saat ini yang memang kita kudu smart
kita kudu smart gitu ya, melakukan kegiatan atau aktivitas positif yang bisa menghasilkan income untuk kita, untuk survival pastinya. Oke, saya Reski Rohmayani, Country Manager Office Central Indonesia bersama tim, ada Mas Wisnu Wardana di sana dari Business Development dan juga ada Mas Syeful Anwar dari Customer Success Development. Gitu. Jadi kami ini adalah apa istilahnya ya, kami adalah developer dari software ERP yang berbasis cloud. Nah, ini konsep-konsep kami sudah sesuai dengan apa yang namanya 4.0 gitu, di mana kita menerapkan sistem ERP yang anywhere anytime gitu ya, di mana kita ketemu wifi, kita bisa mengakses seluruh report dari bisnis kita, report dari operasional kita, baik itu accounting keuangan. Jadi di sini accounting keuangan pastinya menyangkut laba rugi ya. Lalu stok dan inventory gitu. Juga ada pengkasiran dan ada gaji dari SDM kita atau kita sebut dengan proses HR atau human resource. Nah, semuanya integrated dalam satu sistem yang kita sebut dengan Office Central. Nah, kawan-kawan di sana kita sudah melihat Kak Obi. Kak Obi ini apa pebisnis kawakan gitu ya. Beliau sudah kawakan mengembangkan bisnisnya. Nah, suasananya kayaknya lagi ada di village, lagi ada di Kampuang gitu ya. Kak Obi ini di sana sedang menikmati apa hidupnya gitu, menikmati udara segar di kampung. Nah, kita melihat juga ada banyak empang di sana. Nanti kita akan share dengan beliau. Oh ya, Mas Saiful, ini Kak Obi ini ada di Serang loh. Gitu. Jadi satu kampung rupanya ya sama Bang Epai ini. Alright, gitu. Jadi Serang ya mana itu? nanti bisa langsung tanya-tanya sama Kak Obi. Jadi nama lengkap beliau adalah Muhammad Romli Nur Hakim, gitu, bersama dengan partner beliau, istri beliau, Widya Purnamasari. Nah, Mbak Widya Purnamasari, gitu ya, menggagas bisnis ini, gitu. Jadi Kak Obi yang memiliki nama lengkap Muhammad Romli Nur Hakim ini kemudian melihat potensi yang ada dari seafood ini. Ya kita tahu ya, seafood atau makanan laut itu jadi sumber vitamin untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, ini kaitannya dengan pandemik nih, kalau udah imunitas-imunitas gini nih. Terus kenapa nih dia bisa jadi sumber vitamin ya? Pastinya ada kandungan omega 3, vitamin A, D, B6, B12, juga nutrisi-nutrisi yang diperlukan bagi tubuh. Siapa sih yang nggak suka seafood gitu ya? Saya kok doyan banget gitu seafood. Lalu sama ke Obi atau Muhammad Romli Nur Hakim nih, potensi ini dikembangkan jadi bisnis untuk menyuplai kebutuhan harian seafood, baik itu konsepnya bisnis to bisnis. Nah, kalau bicara bisnis to bisnis pasti kita terbayang gitu ya, suplainya KOB ada di bisnis besar gitu seperti ini. Salah satunya adalah restoran pastinya. Juga B2C. Nah, B2C ini untuk direct customer gitu ya, customer-customer rumahan gitu, B2C. Nah, Kak Obi dipartneri oleh Mbak Widya Purnamasari. Nah, ini sepasang suami istri ini lalu kemudian fokus berkiprah mengembangkan bisnis seafoodnya ini menjadi seafood supplier. Menarik. Itu binpres kita pada pagi hari ini. Oke, di sana saya lihat ada Kak Obi ya pastinya sama Mbak Widi, juga ada Mas Wisnu, Mas Syaiful, Pak Munawir, Pak Syamsuddin, ada Ibu Dwinta. Wow, Ibu Dwinta ada di sana. Luar biasa, juga ada Pak Tony. Alright. Nah, ini yang langsung masuk dalam
Zoom link kita atau link Zoom kita ya di Facebook. Nanti Mas Wisnu akan menginformasikan ke kita gitu siapa-siapa aja yang join di acara ini termasuk bertanya. Nah, ini nih eh Kak Obi ya. Saya panggil Kak Obi atau gimana nih? Kak Obi nih enaknya nih. Ini saya panggil Bapak kok kayaknya masih muda belia begini ya gitu ya. Ya, nanti kesaru-saru nih saya panggil Bapak. Saya panggil Kak Obi gitu ya dengan polo shirt merahnya di sana. Jadi nambah cerah saja tuh ya. Juga ada Mbak Widi di sana. Oke, panggilan dari Ibu Mbak Widya Purnamasari. Nah, backgroundnya adalah empang. Empang atau tambak ya di sana ya? Empang, Bang. Right. Empang gitu ya. Jadi kita nanti oprek gitu ya. Empang ini ada apa gitu, lokasinya di mana? Yang pasti insya Allah ini akan seru banget gitu ya. Jadi insight buat kita. Amin. Nah, Kak Obi, kita mulai ya. Pastinya kalau pada saat kita akan melakukan sesuatu itu kan ada awal ya. Kenapa sih Kak Obi ini akhirnya kok kepikiran bisnis seafood kali ya gitu. Bisnis seafood nih eh, agak-agak rare meskipun apa namanya eh, banyak yang menggeluti bisnis itu juga gitu. Kenapa seafood yang dipilih? Nah, sudah berapa Ya, lama bisnis ini bisa sustain gitu ya, bisa berjalan sedemikian jauh gitu sehingga Kak Obi dan Mbak Widya nih bisa betul-betul punya experience gitu dalam pengembangan seafood ini. Monggo silakan Kak Obi. Boleh ya. diperkenalkan dulu nih Kak Obi nih, kalau melihat dari usianya sih masih muda beliau, memang beliau mungkin nanti bisa menginspirasi kita juga ya. Alright, Oke. silakan Kak Obi. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Robi. Saya bergerak di bidang seafood supplier. Ya, untuk memulai awal bisnis ini ya dari usaha orang tua, Mhm. ya, jualan di pasar Ah, dan berpartner dengan petani-petani budidaya udang, ikan di oke. daerah Kerawang lah ya. Hmm. Dan akhirnya ikut terjun di situ, bantu usaha, bantu jualan, dan melihat potensi ya banyak para langganan yaitu supplier gitu. Hmm. Dan tertarik untuk jadi ngembangin di situ menjadi supplier juga, dan kemudian dibantu dengan apa ya, mungkin dari koneksi dari istri awalnya di situ, apa namanya, pernah bekerja di salah satu restoran, ya akhirnya bisa berjalan sampai sekarang lah. Mulai dari satu restoran, mulai dari orderan cuman eh, beberapa kilo gitu kan, sampai sekarang ya alhamdulillah sudah berjalan megang beberapa resto gitu. Mhm. Oke. Nah, Kak Robi gitu ya di sini. Jadi sudah berapa lama kira-kira bisnisnya ini jadi sebesar ini gitu ya? Ini pastinya restoran di Jakarta udah banyak yang menjadi partner Kak Robi ya di sini untuk seafood ini. Ini sesuatu yang luar biasa ya gitu. Pastinya ada perbedaan antara stylenya Kak Robi gitu dengan stylenya parent orang tua Kak Robi pada saat mengembangkan bisnisnya. Pasti ada different style di sini. Nah, apa sih yang akhirnya dikembangkan sama Kak Robi sendiri sehingga ada semacam uniqueness, ada semacam keunikan yang membuat bisnis Kak Robi bisa sustain, bisa terus berkelanjutan sampai saat ini gitu. Oke. Uh, apa namanya, berjalan usaha udah mulai tahun 2015 lah ya.
Ah, untuk di supplier ya. oke. Heeh. Aha. Nah, dan sebelumnya kan dari masih kuliah tahun 2012-an itu di pasar ya, ikut Mhm, bantu almarhum orang tua. Dan untuk perbedaannya, kalau dari pasar kan kita, meng-handle para langganan yang perorangan lah ya, mhm. dan untuk dari cara misalnya seperti, membangun komunikasinya atau, cara apa namanya, menagih misalnya kalau ada hutang Ya, gitu kan, beda dengan si restoran lah kalau supplier ya, gitu. ya. Kalau supplier kan kita harus ngikutin rule-nya, restoran gitu kan, sistemnya Ya, mereka. ya. Mhm, mhm. Dan kalau untuk, eee, pembayaran kan kalau si restoran hampir jarang ada yang cash ya. Nah, oke. Ya, Iya, ya. kalau di ini kan kita harus minta cash kalau ke perorangan gitu, kalau di pasar. Oke. Jadi memang ada, perbedaan gitu ya, ada different gitu antara B2B dan B2C tadi. Justru yang B2C ini akhirnya kemudian menjadi retail gitu ya, yang justru menopang daily life-nya UB Seafood ini ya. Iya, oke. Tadi saya di awal belum sempat menyebutkan nama bisnisnya adalah UB Seafood gitu. UB-nya apa nih Kak Robi kalau boleh tanya nih? Usaha bersama, Oh, I see, ikut usaha sama bersama. orang tua. Heeh, Oke. Ya akhirnya, itu diteruskan sudah gitu ya sudah punya sama brand sendiri sih. oke. Kak Robi sendiri sudah punya brand sendiri ya di Iya, sini? Apa daerah tuh sendiri. brand-nya Eee Kak Robi? Mhm. PCM, Prestasi Cahaya Mandiri. Alright, nice nice, PCM. Kalau sekarang PPKM Kak Robi. Oke, Prestasi Citra Mandiri, alright. Nah, jadi, di sini Kak Robi pastinya belajar gitu ya, tadi dari yang pasar. Kemudian di pasar itu belum belum terjadi, atau belum mengusung konsep supplier ya, Kak Robi Iya, ya? Oke, jadi masih betul-betul, di pasar dan itu, dagangan itu dihadapi gitu sama, Kak Robi. Jadi terjadi transaksi antara penjual pembeli secara langsung gitu ya. Terus akhirnya 2015 mulailah berubah konsep menjadi supplier itu tadi karena sudah banyak network gitu ya Kak Robi ya. Oke. Nah, Eee, tadi ada yang menarik gitu ya dari yang disampaikan oleh Kak Robi sendiri, tentang penagihan. Nah pasti kita kalau membuat bisnis itu orientasi kita atau objektif kita adalah untuk mendapatkan profit gitu ya, untuk mendapatkan profit. Nah seperti, restoran tadi konsep B2B. B2B di sini, ada rule-rule yang disampaikan oleh restoran itu sendiri pada saat penagihan, juga pengantaran barang gitu ya. Barang harus diantarkan hari ini. Kemudian dengan kondisi yang seperti ini, ada SOP, ada standar apa namanya prosedur dari B2B ini, termasuk penagihannya nanti gitu ya. Tidak tidak serta-merta kirim barang gitu, terus langsung bisa mendapatkan uangnya. Seperti itu Kak Robi ya? iya Bukan betul. seperti itu. Umumnya kalau untuk restoran atau B2B ini berapa lama Kak Rob dari pengiriman? Oke. Kalau dari restoran itu biasanya kalau pembayaran kan minimal sebulan ya, 30 Oh, hari dari oke. tukar faktur, Mhm. sampai ada yang 3 bulan dari tukar faktur, Iya, di iya. situ. Oke, lumayan ya. Nah, Iya, kebayang kan lumayan. kalau tidak kebayang nih kalau tidak disupport sama retail yang B2C tadi ya. Iya. Oke. Nah, untuk B2C gitu ya. B2C ini apakah konsepnya juga masih di pasar gitu seperti konsep awal orang tua Kak Robi membuka bisnis ini atau ada desain tersendiri? Gitu. Bagaimana untuk B2C-nya ini? Sekarang kan apa namanya eranya udah berbeda nih. Apalagi kita
era 4.0 saat ini ya, yang mana kita bisa membeli sesuatu dengan online. Apakah Mbak Widi dan Kak Robi ini memanfaatkan situasi ini? Kalau dari usaha apa namanya B2C itu Mhm, sih mengikuti pola yang udah berjalan dari awal dari dulu lah ya. oke. Tinggal meneruskan, tinggal estafet. Ah. Dan kalau untuk menghadapi situasi yang online ya atau bisa bilang ya e-commerce itu Mhm, uh, sudah mulai dicoba dan oke. tapi masih skala kecil lah. Alright, Untuk, oke oke. lingkungan lingkungan sekitar atau Yap mungkin yap. di daerah komplek sebelah gitu kan, Iya sudah iya. kita coba gitu. Karena kan sekarang lagi PPKM ini dan pasti ada penurunan dari misalnya dari restoran pun kan ngikutin kebijakan pemerintah gitu, dan Yes, juga, correct. untuk, B2C belanja juga jadi takut ke pasar, para Ah. ibu-ibu gitu kan. Jadi kita, Ah. melihat peluang untuk jemput bola gitu, Mhm, betul menawarkan betul. seafood atau Mhm. ada yang udah berjalan sih sebenarnya sih seafood keliling gitu, Oh, dari oke. anak-anak sudah mulai coba, kayak pedagang-pedagang sayur keliling lah gitu, Heeh heeh heeh. untuk bawa barang masuk ke komplek, tertawarin ya alhamdulillah sih sudah berjalan di situ. Oh, nice nice. Oke ya. Berapa jumlah karyawan, eee, Kak Robi ini? Kalau sekarang masih sedikit paling untuk yang kurir aja sih cuma 2 ya, Mmm, untuk kurir ngarang ya? Mhm mhm. ngambil dan ngirim barang. Iya iya, tapi tetap, penerimaan order masih Kak Robi sama Mbak Widi sendiri gitu ya Ya. di sini ya? Oke. Nah, tentang e-commerce Kak Robi, ini kan seafood harus fresh gitu ya, kudu fresh nih seafood ini. Nah, apa sih yang dilakukan Kak Robi dan Mbak Widi ini sehingga, seafood ini tetap, menjadi seafood yang fresh pada saat sampai ke customer B2C ini, gitu? Kalau untuk, menjaga kualitas tetap fresh yang pasti dari pemilihan barang, kita Oke. pilih yang bagus dan juga, harus diperhatikan packaging-nya ya. Nah, Mmm. Mhm mhm. misalnya harus divakum, kalau misalnya kalau memang yang harus di, stok ya, atau kalau untuk kirim langsung kita bisa kirim, dengan jumlah ada tambahan, blue ice atau es batu yang giling Yes. gitu, jadi untuk Oke. jaga si, Suhunya, kualitas barangnya. temperaturnya ya? Mhm Nah mhm. betul, suhu suhu barangnya sampai Mhm. di tangan konsumen masih oke gitu. Mhm mhm mhm. Alright. Nah, ini pastinya, UB Seafood ini juga memiliki storage ya, Kak Robi ya, untuk menyimpan, seafood-seafood ini sehingga agar supaya bisa fresh gitu ya. Berapa, eee, ini, apa namanya, daya listrik atau kebutuhan konsumsi listriknya sendiri untuk storage ini kira-kira, Kak Robi? Kalau untuk storage yaitu, yang masih dipakai saat ini, freezer yang panjang tuh yang ukuran Mhm, kurang lebih 300 kilo, mhm. ya masih cukup, 2 buah lah, cukup 2 biji itu, freezer itu. Kalau untuk daya Mmm, konsumsi listriknya satu freezer untuk tarikan awal sih kurang lebih 300 sampai 600 ya. oke. Nanti kalau sudah suhunya normal dingin bisa dia minus terus turun turun gitu. Oh, I see, stabil artinya ada 2 Itu sih storage ya. itu tadi ya? Heeh, yang bisa yang dengan kapasitas 300 kilo itu tadi ya? Iya. Oke. Nah, 300 kilo itu sendiri apakah berapa lama ya dari kapasitas storage yang 300 kilo itu berapa lama sih, UB Seafood sendiri, bisa, eee, menghabiskan storage itu dari sejak barang itu masuk? Oke. Kalau untuk, berapa lama barang itu ada di freezer ya Mhm tergantung dari, lihat lihat situasi. Contohnya, mhm. barang nih lagi musim apa nih, cumi misalnya, cumi lagi Yes. banyak, udang lagi banyak.
Oke. Kita bisa tampung dan kita packaging yang rapi, Mhm. mmm, dikirim nanti di saat emang udah ada order, karena kan Mhm. kalau misalnya barang lagi kosong pun kita tetap belinya, beku juga akhirnya sama si para pedagang nanti gitu, atau sama para petani nelayan gitu kan. Mhm mhm. Dan kalau untuk berapa lamanya, yang pasti sih nggak mungkin lebih dari sebulan gitu, nggak mungkin, karena kita Yes, harus oke. tetap, in out cepatlah gitu. Ya ya. Berarti ini masuk kategori fast moving gitu ya, cepat gitu ya, apa namanya, keluar masuk dari barang ini, dari storage sampai ke konsumen gitu. Lumayan ya, ini pastinya Kak Robi juga harus giat mencari network nih, mencari pembeli sehingga pembeli ini aware gitu ya sama produk kita yang masih fresh gitu. Nggak lama-lama di dalam, storage gitu di sini. Oke, Kak Robi, tadi kan, kita lihat dalam video gitu ya, banyak ikan yang besar-besar gitu. Nah, pastinya tidak di-packaging dengan, fisik ikan yang besar itu dong, gitu. Nah, itu bagaimana Kak Robi apa ya, istilahnya menghandle ikan-ikan yang besar itu sehingga, menjadi kemasan-kemasan yang, lebih handy gitu ya, terutama untuk customer yang B2C, gitu? Oke. Kalau untuk ikan yang besar misalnya tidak cukup bungkus dengan vakum ya pasti kita pakai wrapping gitu, plastik wrap. Mmm. Dan kita bungkus rapi, kalau memang harus di freezer dulu gitu, disimpan dulu ya kita, bener-bener, dilapisin lagi, jangan sampai misalnya ketetesan air cumi, tinta cumi, Mmm, atau mhm mhm mhm. barang yang lainnya, jadi kan mengganggu si, barang tersebut ya. Mmm, mhm mhm. Terus kalau memang harus langsung dikirim yang pasti, kita pakai styrofoam box gitu, yang kapasitas cukup untuk ukuran ikannya. Mhm mhm. Oke, gitu ya. Kan tadi saya lihat juga di video banyak gurita-gurita yang besar-besar gitu. Nah, itu pastinya terjadi proses handling juga di situ. Entah, apakah Kak Robi juga, kalau untuk restoran mungkin bisa disuplai segede-gede gitu ya Kak Robi ya. Nah, kalau untuk B2C nih, apakah kemudian jadi kemasan-kemasan yang lebih handy seperti itu atau bagaimana? Kalau untuk B2C, ukuran yang besar kayak atau, udang atau cumi, gurita gitu, sama sih kurang lebih packaging-nya sama untuk ke restoran karena, Ah, mmm, eee, apa namanya, eee, berpengaruh sekali dari packaging-nya. Kalau mhm misalnya mhm. kita nggak cermat untuk ngerapihin, ada apa namanya, kebocoran dari barang yang Iya, lain tersebut yang tadi itu. oke oke. Oke, artinya memang harus teliti ya di sini ya, memang harus detail gitu ya, karena ini memang, eee, sesuatu yang tadinya hidup gitu ya, terus akhirnya ya oke lah kita konsumsi gitu loh dalam keadaan yang masih fresh seperti itu. Meskipun ya memang ini fast moving, tidak lebih dari 1 bulan berada di storage, luar biasa. Sahabat semua, kalau Anda ingin, apa namanya, langsung gitu berinteraksi dengan Kak Robi ini, monggo silakan dapat kontak gitu. Kak Robi, di sini bisa mensuplai gitu ya dari seluruh Jakarta. Nah Kak Robi, gimana halnya kalau misalnya, di luar Jakarta, ya taruhlah di Jabodetabek seperti, ya Jabodetabek, Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, seperti itu untuk customer B2C, itu berapa? Apakah Kak Robi menerapkan minimum package pengiriman untuk ke B2C terutama. Kalau B2B kita udah nggak apa not to discuss so far ya karena kita tahu berapa minimal dari B2C B2B. Kalau untuk B2C gimana Kak Robi? Karena konsumsi B2C ini kan pastinya nggak banyak karena daily gitu kan. Mm-mm. Mungkin kalau untuk, B2C yang di luar Jakarta, contohnya misalnya, kita bisa open PO, jadi kita ada barang yang Ah, oke. dikirim ke Mm-mm, mm-mm, daerah mm-mm. tersebut yang bareng gitu kan, sekali jalan Oke. gitu. Alright, alright. Jadi misal nih
udang, mau ada pengiriman udang dari petani ini, langsung dibuka PO gitu ya, bahwa Iya. ada udang pancet yang segede-gede, oke, yang besar-besar atau yang kecil-kecil gitu, depend dari apa yang panen pada saat itu, begitu ya. Nah, kalau udang sendiri itu berapa lama sih Kak Robi dari pembibitan sampai panen tuh? Kira-kira berapa lama nih? Kita bisa hitung gitu ya. Oke. Kalau udang, tambak ya, dari ukuran bibit itu, sampai ke ukuran kurang lebih size, 80 atau 100 tuh per kilonya ya. Mhm. Jumlah per ekornya itu kurang lebih 2 bulanan ya. Kalau untuk Ah, bibit oke. itu sampai ukuran, 40 sampai 60 kurang lebih 3 bulan sampai 3 bulan setengah. Tergantung dari, kadar air pH-nya dan juga, Ah, maintenance para petani ya. pengurusnya, iya Mhm gitu. mhm. Nah, punten yang 40, 60 tadi apa? Sentimeter atau apa Eee, nih? Jumlah per kilo Oh, oke. targetnya ada 40 ekor. Oke, alright alright, oke. Dengan, apa namanya, panjang apa, ukuran gitu ya, dengan ukuran masing-masing dari udang itu sendiri gitu dan nanti bisa, eee, bisa dikalkulasi di situ ya. Paling enggak 2 bulan lah untuk udang Iya, ini. Nah, Kak Robi, ini kan tadi disebutkan pH gitu ya. Pengaruh tidak cuaca? pasti pengaruh. Pengaruh ya, Iya. oke. Mhm. Nah, apa yang dia siasati sama Kak Robi dan teman-teman petani nih pada saat, mungkin, saya juga kurang tahu pasti nih kalau udang itu biasanya musim kemarau atau musim hujan atau musim transisi nih, kita cuma ada 2 musim di sini. Itu gimana Kak Robi? Bisa di-share ke kawan-kawan semua nih? Kalau dari, maintenance udang ya, untuk menjaga si kadar airnya atau pH-nya itu, harus benar-benar, dicek sehari 2 kali, apalagi kalau terutama musim, kemarau ya. Jadi kan Mhm. itu, si air jadi lebih cepat, apa namanya tuh, hijau lah ya, kotor dan itu Mmm, mempengaruhi si udang itu ya jadi ya. stres, gitu. Udangnya stres ya? Nah, bisa bisa Mmm. ada yang mati satu tuh bisa seperti virus jadi nyebar ke mana-mana Mmm. gitu. Mhm 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 mhm. Kalau memang udah ada yang mati ya kita buru-buru selamatkan yang lainnya, jadi kita angkat yang mati, jadi, dicek terus aja sih intinya. Ah, oke. Jadi kondisi air juga perlu ini ilmu ilmu yang, harus dipelajari kontinu ini ya, nggak bisa sehari 2 hari nih, sampai melihat kadar hijaunya dari air itu juga. Dan udang juga punya, psikologis ya di sini ya. Kalau melihat temannya mati harus cepat-cepat oke, harus cepat-cepat selamatkan nih, gitu ya, Iya. di situ, alright. Oke, nah Kak Robi, dari, seafood yang, apa, menjadi produk dari Ubi Seafood ini sendiri gitu ya, selain udang, apa sih yang menjadi favorit dari restoran dan dari, customer-customer rumahan nih, dari B2B dan B2C sendiri? Kalau dari restoran kita lihat, konsep restorannya ya, misalnya, Mhm. Japanese gitu kan, Ah, atau, oke. western. Kita lihat kalau Japanese kan pasti lebih banyak pakai yang seafood seperti salmon, tuna Yes, gitu kan ya, untuk correct sushi, correct. sashimi seperti itu. Kalau yang, western yang pasti dia banyak lebih pakai kayak udang, untuk Ya, spaghetti, pasta lah ya. mhm. Kalau untuk B2C lebih umum sih ke ikan-ikanan ya, tapi ya tergantung Mmm, juga. iya Kalau iya ikan iya. harian kayak seperti ikan kembung, kalau ikan lautnya ya Heeh heeh. seperti dia mereka belanja ke pasar seperti apa sih, lagi banyaknya ikan apa, ya itu pasti yang dibeli gitu kan. Oke. Oke oke oke. Lagi panen ikan apa nih? Nah itu, Mhm. ya oke oke oke, alright alright. Ya ya, nice nice. Kawan-kawan, kita juga membuka nih ya, sesi Q&A gitu ya, kawan-kawan kalau ingin tahu lebih jauh tentang Ubi Seafood ini gitu ya, boleh langsung pertama sama Kak Robi nih. Kawan-kawan bisa membuka mic kawan-kawan semua gitu ya, bisa di-on-kan
kameranya gitu, jadi supaya ada interaksi dengan owner dari Ubi Seafood ini owner langsung loh guys. Owner langsung nih sahabat semua. Monggo silahkan kalau ingin langsung bertanya. Ini backgroundnya Kak Robi ini empang ya. Empang untuk apa tuh Kak Robi? Apa istilahnya yang lebih sesuai untuk membudidayakan apa nih? Kalau background ini empang ya, cuma ditaruh ikan ini aja sih sebenarnya, ikan gurame apa ikan nila ikan Oke. karena mungkin Oke. standar di kampung di sini daerah sini ya cuma ikan itu aja. Oke. Aha, ikan nila gitu ya. Jadi itu untuk ikan nila. Sementara kalau udang sendiri itu ditambak. Apa sih bedanya embang sama tambak, Kak Robi? Sebetulnya tuh. Kalau empang ya mungkin lebih ke deket pinggir laut ya, deket laut gitu ya. Oke. Mhm. Mhm. Sementara kalau tambak, Kalau tambak dia di apa namanya, di dalam, bisa pakai keramba, bisa pakai oke. apa namanya itu, terpal. Ya, 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 ya. Jadi untuk skala yang lebih luas gitu ya, biasanya menggunakan tambak ini. Nah, kalau untuk ini sendiri Kak Robi, kalau untuk compare-compare nih, oke, compare-compare apa gampang-gampangan gitu ya. Mana sih yang lebih digemari, seafood yang dari laut atau yang dari empang atau yang dari tambak nih umumnya Hmm. nih? Kalau seafood, eee, tidak bisa di ini juga sih, Iya, iya, lebih iya. banyak, Mhm, like and mhm. dislike-nya gitu ya. Iya, iya, Itu iya, iya. tergantung dari si konsumen tersebut. Alright, alright. Kalau apa namanya, ikan-ikanan laut sih ya pasti, orang lebih banyak beli ikan, udang Yap, yap. laut. Yes, yes. Oke, oke, oke. Alright, alright. Nah, kawan-kawan, monggo silahkan kalau ingin bertanya sama Kak Robi di sana gitu ya. Anda bisa langsung bertanya ke Kak Robi, owner dari Ubi Seafood ini. Kak Robi, mungkin bisa disebutkan nih alamatnya di mana? Saya lihat di sana ada Mbak Widya, gitu ya. Mbak Widya ini adalah partner Kak Robi yang ikut membantu mencari network di sini. Mencari network untuk konsumen B2B ataupun B2C. Nah, di sana saya melihat ada Pak Munawir gitu ya yang menyampaikan pertanyaannya di sini. Halo Pak Obi, untuk mendapatkan ikan yang fresh, untuk pedagang kecil, bagaimana? Karena ikan saya sering sudah tidak baik dan sudah di es. Nah, di esnya ini oke, tadi saya juga apa namanya mengutip dari yang disampaikan Pak Robi gitu, Kak Robi gitu ya, bahwa memang ada unsur esnya ini memang untuk storage. Nah, agar supaya tetap fresh gitu ya, agar supaya tetap fresh itu gimana caranya? Di itu aja. Enggak. Iya, balas dari situ. Ya, maaf. Ya, 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 alright, alright. Untuk mendapatkan ikan yang fresh, untuk konsumsi pedagang kecil, itu gimana sih? Karena ikan yang sering didapat oleh Pak Munawir nih, ini B2C ya Pak Munawir ini, ikannya sudah di es gitu. Bagaimana nih Mbak Widi? Uh, Untuk menjawab pertanyaan Pak Munawir, kalau untuk di sistem kita, kalau misalnya konsumen pesannya di kita kan terbagi ada seafood fresh dan seafood frozen. Kalau misalnya permintaan dari konsumen minta seafood fresh, itu kita kirimnya misalnya hari ini order gitu. Kemungkinan kita kirim besok atau di hari berikutnya kita pastikan dikirimnya fresh gitu. Kenapa? Karena kan memang mintanya fresh, jadi kita nggak kirim frozen kecuali kualitas dari si barangnya itu memang datang dari nelayan nggak bagus, kita pasti nggak akan kirim. Kita akan info ke konsumen kualitas barangnya lagi nggak bagus nih, jadi kita nggak mau mengecewakan konsumen. Oke. Akhirnya sudah artinya di sini sudah ada informasi sebelumnya bahwa kondisi barangnya adalah seperti ini. Nah, ini sebetulnya lebih
lebih kelihatan advantage-nya ya, lebih lebih kelihatan keuntungannya di sini karena kita bisa memilih barang itu. Kita bisa memilih seafood itu gitu ya dari Ubi Seafood ini gitu. Di sini perbedaannya dengan di pasar. Kalau di pasar udah aja apa adanya gitu ya Mbak Widya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau di Ubi Seafood ini kita bisa memilih nih apakah yang kita mauin ikan fresh atau frozen gitu. Frozennya pun sudah berapa lama di frozen seperti itu ya Mbak Widya. Nah, oke. Ya, ya, ya. Nice, nice. Nah, untuk oke. Nah, ini apakah ada minimum order jika ingin memesan seperti salmon? Kalau untuk salmon kita kan ada beberapa, ukuran dan packaging, mulai dari yang 250 gram itu per pack, mulai dari yang, 1 loin itu dia 1 pack kisaran di itu file ya, 2 File, oke. sampai 4 kilo up. Kalau untuk wall ukur salmon full gitu, itu dia beratnya sekitaran 3 sampai 5 kilo untuk 1 ekor salmon gitu. Oke, Kalau alright. untuk minimum sih sebenarnya kita nggak ada ya, kalau misalnya, pengantaran itu bisa pakai Gojek kalau untuk B2C. Kalau misalnya lebih dari sekitaran, 10 kilo baru itu kita antarkan, nggak pakai Gojek gitu dari kurir kita sendiri. Oke. Nah, Mbak Widi, sampai berapa jauh nih? Gitu ya, radius yang bisa di-cover? Sementara sih untuk karena menjaga kualitas seafood fresh itu sendiri, kita masih seputaran, Jakarta Utara. Oke. Heeh. Oke, oke. Jakarta Seputaran Utara, Jakarta Utara. Jakarta Selatan mungkin sampai daerah-daerah Senayan sekalian arah ke mau restoran, karena banyak kan kiriman kita ke daerah Senayan gitu. Jadi beberapa konsumen di sana kayak yang, pelanggan-pelanggan dari purchasing untuk konsumsi rumahan, mereka minta, "Bu bisa nggak sekalian kirim buat ke rumah?" Gitu. Jadi kita Oh, oke. sekalian. Jadi beberapa konsumen B2C-nya itu adalah beberapa, karyawan-karyawan yang di B2B. restoran gitu. Nice, nice. Ini menarik nih. Seru loh, dapatkan seafood-seafood yang fresh gitu ya. Nih, bisa minta nomor kontaknya karena saya di Jakarta Utara juga. Nah, bisa di-share mungkin ya. Mbak Widi, monggo silakan langsung disebutkan aja nomor kontaknya. Bisa di Aha. Websitenya Mbak Widi ada nih, website dari Ubi Seafood. website dari UB Seafood, sementara lagi belum bisa diakses nih. Oke, oke. Ah, Oke, disebutkan. Monggo silakan Mbak Widi. bisa di Ini saya bantu tuliskan di sini juga di chat di sini. 08 Ubi Seafood. Oke, 08 78 0878 82 82. 06 Oke, 86 oke. 98 Aha, atau bisa juga di 08 oke. 7 Iya, 8-nya 4 kali, tuh wagapat. Oke, 28 28 207. 207. Oke, kawan-kawan, sudah di-share ya ini di chat kita, di chat Zoom pada pagi hari ini 0878 8206 8698 atau 087 8-nya 4 kali 28 207. Oke, nah kawan-kawan bisa teks langsung ke Mbak Widi di sini. Nah, nanti bisa terjadi langsung transaksi dengan Mbak Widi ya. Untuk ini. Nice. Jarang kita dapatkan seafood yang fresh nih. Syukur-syukur bisa kirim Bintaro ya, Mbak Widi ya. Seru banget ini. Minimum berapa? Kalau minimum berapa Mbak Widi? Kalau di luar Jakarta Utara? Kalau di luar Jakarta Utara, kalau misalnya 10 kilo bisa lah kita kirim. Oke, itu dengan variasi ya, nggak cuma satu jenis ya. Oke, nah kepikiran nggak sih Mbak buka partner di setiap daerah gitu? Oke lah, misalnya Jabodetabek dulu. Ini kan Jakarta Utara udah deket banget sama Mbak Widi. Kepikiran nggak buka mitra di Bintaro misalnya?
Saya di Bintaro nih. Kepikiran Buka banget sih, mitra. Mbak, Nah, heeh. oke, Cuman heeh. kita lagi cari partner nih, siapa nih yang mau berpartner sama kita Mhm gitu. mhm mhm. Atau mungkin dengan Mbak Rizky sendiri mau Oke, berpartner gitu jadi agennya Seafood UB. siap. Pastinya siap. Apa yang harus disiapkan oleh teman-teman yang ingin menjadi agent dari UB Seafood? Mungkin kalau misalnya untuk disiapkan mungkin freezer mini kali ya, karena kan, Oke. Mhm. kalau untuk kayak seafood frozen itu kita bisa stok kan beberapa gitu. Mhm mhm mhm. Misalnya stok 5 kilo dari masing-masing itemnya gitu. Nah, kan. Untuk Nah, seafood ini fresh kan kita belum bisa, stok ya, karena mungkin kalau stok, untuk cara penyimpanannya juga itu ada trik-trik dan tekniknya ah, bagaimana agar si seafood fresh itu tetap masih segar dalam waktu 2 sampai 3 hari ke depan. iya, artinya ada pengaturan suhu dari storage gitu ya, dari tempat Mhm. penyimpanannya itu. Nah, pastinya Mbak Widi juga akan share edukasi gitu ya ke para agent, para mitra ini, gimana supaya bisa, menyimpan seafood-nya ini gitu sehingga tetap fresh gitu. Menarik loh, teman-teman ini siapa yang, apa, ya harus diberikan product knowledge ya untuk agen-agennya. Yes, menarik. Ini peluang bagi kawan-kawan semua gitu ya yang ingin menjadi mitranya UB Seafood di daerah masing-masing gitu. Jadi disuplai sama UB Seafood. Oke, ini B2B juga nih. Jadi B2B-nya nggak cuma restoran, tapi ini sekarang menghandle mitra untuk ini. Jadi nanti yang B2C dihandle sama mitranya itu sendiri. Korek ya Mbak Widya. Nice. Iya benar. Ya, nomor handphonenya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Sudah pernah rencana ekspor? Oke. Eee, Rencana ekspor waktu itu udah ada beberapa permintaan gitu, cuma kita sedang lagi mempelajari bagaimana, mekanisme-mekanisme ekspor dan mencari partner yang tepat sih gitu. Karena untuk ekspor sendiri itu pun juga prosesnya kan nggak mudah gitu ya, Mbak. Mhm, mhm, mhm. Mesti melewati beberapa banyak proses-proses dan dari barangnya sendiri pun juga perlu dicek sama KKP dan harus dikarantina Yes, juga correct. gitu. Ya, ya, ya. Correct, correct. Artinya perlu knowledge yang lebih detail ya untuk Heeh, menghandle persiapan ekspor yang ini. benar-benar matang gitu. Mhm, mhm. Oke, nice. Bisa kolaborasi nih sama Mbak Widi ya untuk ini, Bisa bisa. untuk ekspor ini. Oke, kawan-kawan, kita masih membuka pertanyaan. Oke, ini seru banget, antusias sekali ya kawan-kawan memberikan feedback dan responnya atas bisnis UB Seafood ini. Monggo silakan. Saya sudah mencoba beberapa kali produk dari UB Seafood ini dan memang kualitasnya jempolan gitu. Ini UB Seafood juga akan share loh door prize gitu ya untuk kawan-kawan. Nggak ngerti nih berapa door prize yang akan di-share sama UB Seafood untuk teman-teman ini dan kriterianya seperti apa nanti yang akan mendapatkan door prize di sini. Mau kawan-kawan yang ingin bertanya lebih jauh, di sana saya lihat Pak Munawir gitu ya. Thank you so much Pak Munawir. Anda eksis gitu ya di acara ini, alhamdulillah. Ada Pak Syamsuddin, ada Pak Muhammad Ridwan. Apa kabar Pak Ridwan? Ada Ibu Dwinta Mentari di sini, ada Pak Basuki, ada Ibu Susana Tanek, dan juga ada Pak Tony. Oke, monggo silakan kawan-kawan untuk bertanya lagi kepada Mbak Widi. Nah, sambil menunggu pertanyaan kawan-kawan, Mbak Widi, kaitannya dengan storage. Nih, kalau storage kan kita ngomong inventory ya, kita ngomong stok gitu. Sejauh ini Mbak Widi sudah menggunakan sistem atau masih menggunakan manual gitu ya untuk mengontrol inventory Mbak Widi ini. Nah, sekarang ini kalau kalau melihat apa cerita Mbak Widi tadi, pastinya kan masih storage yang dilakukan di warehouse-nya Mbak Widi sendiri ya, Mhm. yang ada di kulkasnya Mbak Widi sendiri, yang ada di frozennya Mbak Widi sendiri. Nah, apakah Mbak Widi menggunakan sistem untuk memantau berapa sih jumlah pack atau jumlah barang yang belum terdistribusi gitu, atau kan Mbak Widi menggunakan catatan tangan gitu, bagaimana Mbak Widi? Sementara sih masih manual dengan, Excel ya gitu, tapi Mhm untuk ke mhm. depannya sih kita pasti akan memerlukan sistem gitu ya Iya seperti iya.
apa namanya, yang dari Mbak Rizky pernah tawarkan mungkin kita boleh coba nanti. Oke, alright, pastinya, Karena untuk oke. mempermudah membantu kita untuk, menginventory barang, stok barang masuk atau barang keluar nantinya kan. Apalagi kalau Oke. ditambah nanti dengan B2C, dengan agen-agen yang udah banyak mau Yes. bergabung gitu, itu perlu diperlukan banget sih. Korek. Jadi memang underline-nya di sini, kawan-kawan kalau ingin menjadi agent dari Ubi Seafood, monggo silakan. Ini peluangnya masih terbuka lebar gitu ya. Nanti kalau Bintaro saya agentin, insya Allah. Oke. Nah, masih banyak ini ya peluang gitu yang bisa dikolaborasikan dengan UB Seafood. Monggo silakan gitu. Pastinya kita akan mendapatkan share knowledge dari UB Seafood sebagai headquarter kita gitu ya untuk penyimpanan dan bagaimana metode-metode agar seafood ini tetap menjadi seafood yang fresh gitu ya. Bagaimana packagingnya gitu. Jadi nggak ada cerita yang udang copot kepala, nggak ada cerita yang ikan sudah biru matanya gitu. Ada nggak? Oh, pastinya ada nih tips Mbak Widi. Tips buat teman-teman bagaimana sih memilih ikan yang masih seger gitu ya. Udang yang masih seger, cumi yang masih seger. Itu bisa di-share kah tipsnya itu Mbak Widi? Bisa. Mhm. Untuk ikan, pastikan yang ikannya itu tuh masih kalau misalnya kita pencet dagingnya itu dia balik lagi gitu. Jadi kalau misalnya badannya kita pencet, kalau dia nggak balik lagi itu menandakan bahwa ikannya itu udah nggak fresh. Selain Oke. dari itu kita bisa lihat dari matanya, yang matanya masih bening itu dia masih fresh. Mhm. Dan untuk insangnya juga, insangnya dia merahnya merah segar ya, bukan merah pucat. Kalau misalnya merah pucat itu dia berarti sudah kelamaan terlalu direndam dengan air es. Oke. Alright. Gitu. Kalau untuk dari ikan sih seperti itu dia. Oke, itu ikan Kalau ya. Mhm. untuk ikan. Kalau untuk udang dia kepalanya masih keras gitu. Kalau misalnya kita pegang, kan ada yang udang agak kepalanya tuh udah mulai mau patah gitu. Itu dia udah bukan, sebenarnya dia bukannya nggak fresh ya, tapi lebih kayak nanti kalau dimasak tuh rasa dagingnya tuh beda. Oke. Mhm. Kalau dari cumi sendiri, cumi kan ada terbagi 2 ya, dari warna yang putih dan ada yang kulitnya warnanya agak kemerah-merahan gitu, itu dia jenisnya Mhm. beda. Kalau cumi yang warnanya merah itu dia dari daerah, Tegal biasanya perairan. Oke. Kalau Heeh. yang, putih itu dia cumi sero kita sebutnya kalau di apa namanya, kalau di dunia perikanan. Oke, heeh. Gimana caranya milih Kalau cumi cumi itu? itu sih, sama juga pastikan dia kondisi matanya itu masih bening gitu, terus dari Mhm. baunya juga bisa kita cium ya, kalau untuk cumi sendiri baunya tuh amisnya tuh beda kalau untuk cumi. Mhm Kalau mhm. untuk penyimpanan cumi fresh itu dia memang benar-benar harus, suhunya tuh benar-benar harus dingin gitu dari, apa namanya, es batunya juga harus banyak gitu. Untuk, karena kan biasanya pengiriman cumi itu dari beberapa nelayan, ada yang dari nelayan Lampung, ada yang dari Serang, gitu. Kalau misalnya dalam perjalanan itu kalau misalnya esnya kurang aja 2 jam gitu, itu pasti dia udah berubah warnanya jadi merah, bau. Oh, oke, I see. Makanya Oke. masih benar-benar dijaga kualitasnya gitu. Oke. Next. Jadi cumi semakin bau artinya ada indikasi bahwa cumi itu sudah mulai eh, tidak fresh gitu ya, sudah mulai. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Bu Susana Tanex. Oke, produk-produk yang ditawarkan apakah hanya produk seafood fresh atau yang sudah dikelola? Oke. Seafood yang sudah dikelola sementara kita masih, dalam tahap, pengembangan ya, Bu, ya. Mm-mm. Kemungkinan kalau yang sudah ready pakai kayak seperti ikan giling gitu untuk pembuatan Oke, ikan oke. giling buat kayak, apa namanya, konsumen rumahan yang suka bikin pempek atau bikin bakso ikan, tekwan, itu kita menyediakan ikan giling mulai dari, tenggiri giling, gabus giling, ikan alu-alu giling, kakap giling, itu kita menyediakan.
Oke, artinya ada ya, cuma memang masih dalam bentuk fresh. Artinya fresh ini masih bahan mentah gitu ya, belum Masih bahan dikelola, mentah, ya belum dimasak gitu ya, gitu. Oke oke, heeh. nice nice. Oke, kawan-kawan, ada lagi yang ingin ditanyakan pada Bu Widya di sini? Oke, oke, Bu. Di pandemi ini, Mbak Widi, di pandemi ini, compare dengan keadaan before pandemi gitu ya, terjadi penurunan omset atau tidak? Pastinya sih terjadi penurunan omset. Gitu ya. Iya. Sampai berapa persen, Mbak Widi? Bisa sampai 50-50 sih, Mbak. Oke, sampai Karena 50% ya. beberapa konsumen kita lebih banyak yang di B2B. Oh, Untuk alright. B2C-nya kan ini kita baru mulai pada saat pas pandemi gitu. Jadi kita Iya, masih iya. juga mencari. Oke. Iya, 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 iya. Iya, iya. Bisa dipikirkan agent yang tadi, Mbak Widya. Makanya kita Heeh, lagi heeh. coba mencari partner yang memang benar-benar ingin bekerja sama gitu dengan kita. Nice, nice. Alright. Kawan-kawan, ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ubi Seafood, gitu ya. Bu, Oke, kalau silakan. dari segi permintaan sih lebih banyak ikan dari seafood atau ikan dari tambak yang ikan dari empang yang ikan tawar? Lebih banyak permintaan sih kalau untuk konsumen rumahan lebih banyak ikan tawar ya. Tapi sih Hmm. yang ikan lautnya juga hanya beberapa sih, Mas. Tapi karena mungkin pemikiran kalau orang di ibu-ibu rumahan mungkin lebih harganya tuh lebih murah yang Iya, yang tawar ya. ikan tambak, karena mindset beberapa para ibu-ibu tuh, "Oh, ikan laut mahal," gitu. Padahal nggak semua harga ikan laut itu mahal, ada juga ikan laut yang murah gitu. Seperti kembung itu dia kandungan vitaminnya lebih bagus dibanding salmon loh, kalau misalnya kalian pada tahu gitu ya. Oke. Ini Kalau kalau secara umumnya sih Bu, lebih banyak laut atau tawar? Jadi kalau secara umum aja gitu, permintaan permintaan konsumen gitu. nih. Tawar, Oh tawar memang ya. kayak gurame, Hmm. ikan nila gitu. Hmm. Jadi memang ikan-ikan seperti itulah kayaknya kalau di resto-resto juga ya yang banyak Kalau di resto permintaannya. lebih banyak ikan laut, Mas, kalau untuk di Hmm. tempat saya ya. Hmm. Ikan tawarnya malah lebih banyak ke B2C. Hmm. Oke, Oke. oke. Jadi pengen cepat-cepat masak seafood ini. Oke, jadi kepikiran masak seafood cepat ini. Oke, kawan-kawan ada lagi pertanyaan yang disampaikan kepada Ubi Seafood di sini? Oke. Ya, sambil kita menunggu gitu ya, pertanyaan dari kawan-kawan, Mas Wisnu di sana bisa diputarkan lagi satu kali video dari UB Seafood. Mas Wisnu ada di sana? Oke. Iya, iya.
Oke, terima kasih Mas Wisnu. Jadi kawan-kawan, sambil kita menunggu pertanyaan dari kawan-kawan lagi kepada Obi Seafood, saya akan share nih, gitu ya. Saya akan share apa yang dibuat oleh Office Central, gitu loh. Jadi Office Central ini memang ERP Cloud Management System untuk UKM, gitu ya. Jadi tadi kayak ngecek inventorinya UB Seafood, lalu untuk ngecek laba ruginya UB Seafood, itu bisa simple dilakukan dengan Office Central. Tadi ada dashboard juga di dalam video, itu otomatis dashboard itu tercreate gitu ya. Dashboard itu otomatis dibuat oleh sistem pada saat kita sudah melakukan transaksi dalam sistem. Nah, ini saya share singkat seperti ini. Oke. Oke, saya harus ke sistemnya dulu di sini. Alright. Oke. Nah, ini adalah tampilan Office Central untuk accounting. Kawan-kawan semua. Nah, ini saya minimize dulu. Saya log out dulu di sini. Pada saat kawan-kawan mengimplementasikan sistem ini, kawan-kawan tinggal masuk aja ke dalam pintu officecentral.asia. Gitu ya. Masukkan saja emailnya di sini, lalu password di sini. Ya, simple gitu ya. Ini di laptop pastinya. Oke. 1 2 3 1 2 3. Nah, ini tadi bisa dilihat sama Mbak Widi di sini. Ini tuh semua tadi kalau misalnya ada agent-agent gitu ya, mitra-mitranya Mbak Widi bisa di tracking di sini. Gitu. Nah, ini saya buka salah satu nih, misalnya ini UB Seafood untuk headquarternya ya, untuk kantor pusatnya UB Seafood. Nah, simple, ini langsung masuk ke dalam sistem, langsung bisa digunakan. Ini ada modul HRD. Nah, ini kenapa HRD sampai ada 3 gini? Karena kita selalu melakukan development, gitu ya. Kita selalu melakukan development, gitu di apa namanya setiap kali kita perlu development itu. Jadi ada 3 ini yang bisa di explore sama kawan-kawan. Ini HRD. Lalu ini ada payroll, ini akuntansi, ini finance, ini CRM. CRM ini Customer Relationship Management atau marketing. Lalu di sini ada procurement, pembelian, dan di sini ada kasir. Ini setting gitu ya. Jadi di sini kawan-kawan semuanya modul ada di sini. Nah, untuk inventory yang disampaikan sama Mbak Widi tadi itu ada di sini. Nah, di sini ada invoicing gitu ya. Ada invoicing sebentar. Ini kayaknya saya ada tamu. Mohon maaf karena ini work from home gitu ya. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Oke, kita start lagi video di sini. Mohon maaf kawan-kawan. Oke. Nah, jadi tadi seperti ini sampaikan sama Mbak Widi gitu ya. Kita tuh bisa melihat inventory kita ada berapa saja. Ini tinggal lihat daftar di sini. Oke. Oke, jenis-jenis ikan yang masih ada, jenis-jenis seafood yang masih ada di storage kita itu apa aja, termasuk seafood-seafood yang masih ada di mitra-mitra kita. Nah, ini sedang loading sebentar.
Oh, agak lama ya. Oke. Jadi inventory bisa dicek di sini kawan-kawan. Inventory bisa dicek di sini, juga daftar stok. Jadi antara stok dan inventory di Office Central itu dibedakan istilahnya memang. Gitu ya. Kalau stok ini memang ada daftar harganya, sementara inventory adalah inventory, jumlah dari jumlah dari apa namanya? Barang yang tersedia di situ. Gitu. Oke. Nah, ini saya dibantu sama tim gitu ya karena ada troubling gitu di tempat saya. Oke. Nah, ini seperti ini. Oke, ini adalah inventory kita, transaksi inventory kita. Jadi di sini terlihat harganya berapa, lokasinya di mana. Tadi Mbak Widi, kalau misalnya Mbak Widi sudah punya mitra yang banyak, lokasinya di mana aja? Kalau lokasinya di Jakarta Utara, lokasinya Jakarta Utara, gitu ya. Ini tinggal edit, hapus. Kalau misalnya ada correction, gitu. Terus lagi ini daftar stok per lokasi. Nah, daftar stok per lokasi bedanya dengan inventory tadi, kalau dari stok itu hanya disebutkan kapan dia masuk, kapan dia keluar. Gitu. Jadi simple buat bisnis seperti Ubi Seafood ini untuk kontrol. Gitu ya, berapa lama barang ini harus dikeluarkan dan berapa lama barang ini harus tersimpan dalam storage. Gitu ya. Very simple. Sangat simple, hanya perlu ada adaptasi antara kita sebagai user dengan sistemnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga ada expired-nya. Gitu ya. Ada stok expired-nya. Gitu ya. Detail di sini. Nah, ini komunikasi. Ini komunikasi dengan para partner kita. Komunikasinya apa aja? Apa yang sudah diomongin sama partner kita? Misalnya kita ada meeting, gitu ya. Misalnya Kak Robi perlu meeting sama klien-kliennya, gitu. Itu bisa dilakukan di sini komunikasi. Nah, ini perkara invoicing. Invoicing dengan si B2B tadi. Dengan B2B. Oke, ini ada penawaran ke B2B, pastinya Mbak Widi dan Kak Obi perlu adanya proses penawaran, penerimaan order, pengiriman order, invoice, sampai kwitansi itu semuanya auto generate. Gitu. Auto generate, jadi tidak perlu bikin lagi, udah bikin aja satu kali seperti ini. Bikin aja satu kali, contohnya tambah di sini, udah tinggal nambah aja. Gitu. Oke, nambah aja, dimasukkan produknya, itu pun juga hanya memanggil saja. Dipanggil produk yang sudah diinput oleh timnya Ubi Seafood. Buku kontak. Nah, kontaknya ini siapa aja? Siapa yang jadi prospek? Siapa yang sudah menjadi pembeli? Siapa yang baru calon klien? Calon klien kita namakan dengan prospek di sini. Jadi seperti itu. Kalau kepengen lihat dashboardnya, oke. Di sini ada demografi customer. Customer kita ini ada di mana aja, gitu. Itu bisa dicek di sini, gitu ya. Yang tadi dilihat dalam video, ada customer demografi daripada klien-klien kita. Ini masih putih di sini. Ini akan tampak gitu. Oke, belum bisa di-switch di sini. Oke. Nah, ini contohnya. Ini salah satu contoh gitu ya. Bogor kita ada satu customer. Artinya kalau Mbak Widi dan Kak Obi ingin mengeksplor Bogor, ya memang harus ada ekstra pekerjaan nih di Bogor ini. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, ini tahunnya gitu. Tadi kenapa diperlihatkan tahunnya? Tahun berapa yang kita sudah masukkan data-data klien kita? Gitu. Dari tahun berapa aja kita bisa pilih di sini. Tahun 2017, 2016, tahun berapa saja kita bisa masukkan di situ. Ini nih data-data klien kita. Ini gambar peta ya. Yang putih ini peta sebetulnya. Layar saya terlalu putih. Gitu. Nah, ada yang menarik di sini gitu ya. Pada saat kita ingin Office Central ini adalah sistem yang worldwide.
gitu ya. Worldwide-nya kelihatan di sini ada di Malaysia, ada di Indonesia, ada di Cina, ada di Vietnam. Nah, ini kita sedang mengembangkan di Vietnam dan Cina, kawan-kawan semua. Oke, artinya kenapa kita pilih Cina dan Vietnam? UKM-nya banyak di sana. Kita sedang develop untuk ini. Dan untuk pemilihan bahasa kita bisa pilih di sini. Kalau di sini di modul kita yang saat ini, di sistem kita yang saat ini, ada campuran gitu ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, kita tinggal setting aja. Gitu. Nah, kalau untuk melihat dashboard, tadi dashboard masih, ini dashboardnya di sini. Nah, customer demografi, lalu invoice, misalnya invoice. Nah, invoice kita tinggal lihat nih, invoice kita ada berapa nih, stafnya siapa. Kalau stafnya Mbak Widi sendiri, ownernya sendiri ya bolehlah. Kita bisa melihat di sini, invoice kita aktualnya berapa. Kalau masih kecil-kecil begini berarti ada masa untuk kita untuk mengejar sales kita, penjualan kita. Begitu. Oke ya. Nah, ini pengaturan-pengaturan, ada di sini pengaturan banyak macam gitu ya. Terserah pada kita sebagai user untuk mengatur nih sistem kita ini kepengen seperti apa. Yang pasti Office Central sudah menyediakan ada CRM yang ada buku kontak, ada invoicing, ada komunikasi, dan ada inventory tadi. Gitu. Oke. Terus accounting. Nah, accounting ini seperti itu juga. Nah, transaksinya accountingnya apa saja? Di lokasi mana transaksi accountingnya ini terjadi? Ini efektif gitu ya, Mbak Widi dan Kak Robi, jika sudah menerapkan tadi sistem mitra. Lokasinya ada di mana saja? Lokasi saya. Oke. Nah, apa saja yang terjadi di lokasi saya? Ini adalah laporan-laporan accounting-nya. Gitu. Ada pertanyaan, Mbak Rizky atau Bu Rizky, kalau pakai sistem ini kan kita nggak ujuk-ujuk bisa. Itu tim Office Central akan melakukan pendampingan dan coaching. Sampai user paham betul. Selain itu juga ada user manual. Ada user manual, ada buku manual yang bisa dipelajari oleh para user. Gitu. Sampai ke laporan pajaknya. Gitu ya. Sampai di sini ke laporan utang piutangnya. Gitu ya. Debitur dan kreditur. Laba ruginya. Neraca saldonya. Jadi semua laporan keuangan sudah disediakan sama Office Central. Termasuk nih kalau misalnya ada voucher-voucher gitu ya. Ya namanya kita punya usaha, pastinya ada kebutuhan yang perlu transfer atau perlu cash, itu bisa dilakukan di sini. Gitu ya. Mana yang voucher pembayaran melalui bank, mana yang voucher pembayaran melalui cash. Jadi very simple. Gitu. Oke. Ini saya stop share. Namanya Office Central. Oke, videonya seperti yang tadi di-share oleh Mas Wisnu. Oke. Nah, kawan-kawan, kita sudah 1 jam gitu ya melewati diskusi dengan Mbak Widi gitu. Ada pertanyaan dari Facebook dari Mas Wisnu, berapa harga Office Central? Oke. Office Central hanya 1,8 juta per tahun kalau untuk per modul. Tapi kalau untuk modul fleksi, jadi modul semuanya, HRD, accounting, keuangan, penjualan, itu 3,6 juta 1 tahun. Dan tinggal menggunakan saja, tidak perlu install yang lain-lain. Oke, nah ada juga pertanyaan, untuk UB Seafood sendiri berapa sih gitu ya range kalau kita ingin membeli seafood di OB Seafood sendiri, range-nya antara berapa sampai berapa Mbak Widi? Misalnya salmon, gitu ya. Kalau untuk salmon sendiri ya, dia mulai dari yang ukuran paling kecil, itu dia ada kena di harga 60 sampai 65.000 per pack-nya. Per pack-nya, itu belum termasuk Per pack-nya itu ongkir ya?
Per pack itu dengan berat kisaran 200 sampai 250 gram. Itu salmon fillet. Oh, salmon fillet. Salmon Oke. fillet. Ya, jadi 1/4 kilo atau 250 gram sekitar 60.000 round ya. Bisa naik turun ya, Mbak Widya Iya. di sini. Oke, lebih dari 10 kilo diantar gratis seperti itu. Heeh. Oke, Bisa lebih mix, dari 10 kilo diantar gratis. campur. Nah, Pakai artinya bisa campur ya. Artinya ini bisa dibuat PO juga. Menarik sebetulnya asal kita punya storage gitu ya. Asal kita punya storage gitu. Nah, sistem tadi untuk membackup operasional kita. Simple, sangat simple. Hanya perlu adaptasi gitu ya. Kawan-kawan, ini Mbak Widi mau ada lagi pertanyaan nggak nih dari kawan-kawan semua nih? Oke, ada 9 orang yang ada di Zoom gitu ya di sini Mbak Widi. Ini kan ada door prize nih. Mas Wisnu juga akan pembayaran dari pemesanan bisa ditransfer. Nah, ada pertanyaan. Apakah pembayaran bisa ditransfer bisa. untuk pembelian? Bisa. Easy ya, simple ya. Artinya bisa ditransfer gitu ya. Jadi tidak menyulitkan harus COD gitu ya. Yang gampang-gampang aja. Lebih dari 10 kilo dan minimal 10 kilo barang diantar gitu ya. Ya. Ke Jabodetabek Mbak Widya. Heeh. Oke, Jabodetabek loh ini ya, lebih dari 10 kilo. Kurang dari 10 kilo itu memang kena ongkir di situ. Oke, dan Mbak Widi juga tidak berani mengambil spekulasi kalau kurang dari 10 kilo ini karena perlu adanya fresh. Freshnya ini harus dipertahankan gitu ya. Oke, kawan-kawan, nomor teleponnya Mbak Widi ada di sini. Anda bisa menelpon di UB Seafood nih ya. Saya share lagi ke dalam chat grup kita ini, chat ke dalam di dalam chat Zoom kita kali ini. Anda bisa mencatat, bisa mengcopy, jadi bisa langsung berhubungan dengan UB Seafood, ownernya UB Seafood gitu. Oke, Mbak Widi. Nah, dari sekian banyak ini, siapa nih yang dapat door prize? Berapa door prize yang di-share Mbak Widi nih sama Kak Obi untuk kawan-kawan semua nih? Oke, apakah ada diskon untuk pembelian atau betul-betul ada fresh seafood untuk kawan-kawan semua nih? Monggo silakan. Door prize. Apa sih? Dapat door prize Door untuk prize yang yang udah ngasih pertanyaan gitu. Ada spesial door prize-nya nih, diskon atau voucher gitu untuk belanja seafood atau free produk. Free 1 kilo. Tuh kan. Oke, gimana Mbak Widi? Free 1 kilo. 1 Oke, kilo free apa 1 kilo. Oke, tadi dari pertanyaan teman-teman tadi, Mbak Widi note tidak mana yang sekiranya bisa mendapatkan door prize dari Mbak Widi? Tadi sih pertanyaannya yang bisa dari Pak Munawir mungkin ya? Oke, Pak Munawir. Pak Munawir, apakah Pak Munawir ada di sana? Bisa dibuka kameranya Pak Munawir? Pak Munawir, halo? Halo, Pak Munawir? Pak Munawir. Oke. Oke, jika Pak Munawir masih ada di sana, Anda bisa mendapatkan door prize nih. Oh, sedang di jalan, Bu. Oke. Ini Pak Munawir mendapatkan door prize dari UB Seafood 1 kilo. Posisinya di mana, Pak? Pak, posisi Pak Munawir ada di mana? Oke, nanti langsung ada di Ciputat. Oke, nanti langsung Pak Munawir kontak ke nomor ini ya, nomornya UB Seafood ya. Oke, monggo silahkan kalau Pak Munawir juga kepengen menjadi mitranya UB Seafood untuk ini. Oke. Alright, nah ini teman-teman juga mendapatkan sertifikat dari Mas Wisnu. Gitu ya, dari teman-teman mahasiswa mendapatkan sertifikat dari Office Central Indonesia untuk acara ini. Monggo silahkan datanya diisi dan di-share kepada Mas Wisnu. Tadi Mas Wisnu sudah share untuk pengisian data, jadi kawan-kawan semua bisa mendapatkan
sertifikat di sini. Dan sertifikat ini ada untuk mensupport UB Seafood loh. Gitu. Ada sertifikat online di sini. Ya, adik-adik mahasiswa tuh mencari seminar seperti ini, mencari diskusi seperti ini adalah selain untuk insight-nya, untuk menambah knowledge-nya, juga untuk pemenuhan tugas-tugas di kampus. Oke. Oke, kawan-kawan. Adakah pertanyaan dari kawan-kawan nih, baik untuk Office Central maupun untuk UB Seafood sendiri? Oke, yang ingin menjadi mitranya UB Seafood, monggo silakan. Insya Allah Office Central akan berkolaborasi dengan UB Seafood nanti, insya Allah. Oke. Oke, baik kawan-kawan semua. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita sudah 1,5 jam. Stay tune, Kongko bersama UB Seafood di sini. Very nice discussion gitu ya. Saya jadi tahu bagaimana memilih ikan yang seger gitu di sini. Oke, dan saya juga senang melihat Kak Robi sama Mbak Widi yang saat ini sedang berada di Serang. Nih sebetulnya Mas Saiful, Bang Epai juga orang Serang juga nih di sini. Oke, mungkin nanti bisa kolaborasi. Mau silakan jadi sama-sama Serang. Cuma Serangnya mana nggak ngerti ya ini ya. Oke. Bisa mungkin jadi agen buat di wilayah Serang. Nah, oke, monggo Boleh Bu, silakan. nanti kita kontak-kontak ya. Oke ya. Ya di Gunung Sari ya Bu. Oh, Oke, jadi semoga diskusi kita kali ini bermanfaat gitu ya, dan senantiasa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, untuk yang ingin sertifikat monggo silakan dapat menghubungi apa yang di-share oleh Mas Wisnu, atau langsung saja hubungi nomornya Mas Wisnu. Mas Wisnu nomornya ke nomor berapa Mas Wisnu? Oke, di-share sama Mas Wisnu juga. Right, di 082298366845. 082298366845. Monggo silahkan. Gitu ya, untuk tanya-tanya tentang Office Central ada di Mas Wisnu, juga untuk mendapatkan sertifikat. Sementara UB Seafood langsung dengan Kak Robi dan Mbak Widya. Baik, semoga acara kita... Ya, halo? Halo, oke. Semoga acara kita manfaat pada hari ini. Ada peluang-peluang yang kita bisa create di masa pandemi onward gitu ya. Di masa pandemi ini atau setelah pandemi, semoga manfaat buat kita semua. Satu quote dari Kak Robi dan Mbak Widi untuk kawan-kawan semua. Satu quote. Iya, misalnya, oke. Kalau dari Office Central bahwa kita harus senantiasa positif gitu ya, positif melakukan aktivitas kita sehari-hari gitu, meskipun kita berada di situasi pandemik ini. Office Central ERP Cloud Management System, anywhere, anytime aksesnya, asal terhubung dengan WiFi, bisa diakses dengan mudah. Gitu. Oke, Mbak Widya ada yang mau disampaikan? Cukup mungkin Mbak Rizky. Oke, cukup ya, baik. Ya. Ya, kita selalu standby 24 jam kalau untuk tanya-tanya soal seafood. Oke, alright. 24 jam, nice. Wow, luar biasa ini ya. Oke. Ya. Oke, luar biasa sekali gitu. Pastinya Mbak Widi juga punya tim di sana gitu ya. Thank you so much everybody. Pak Munawir, Pak Samsudin, Pak Tony, Bu Susana Tanek, serta Pak Basuki, juga tim dari Office Central, Mas Wisnu serta Mas Wisnu serta Mas Syeful Anwar, thank you so much. Kak Robi dan Mbak Widi, thank you so much supportnya pada pagi hari ini terhadap Binpres Office Central. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.